bahkan target target saya semua mahasiswa itu kalau sekarang berapa kemarin 19 yang lulus 3,5 tahun ya angkatan 22 berharap ke depan itu semester 7 nanti Anda itu lebih banyak lah. Kalau sekarang 19 mestinya bisa di atas angka 30-an yang lulus 3,5 tahun kan seperti itu ya. Itu harapan saya. Jadi eh, makanya dari jauh-jauh hari untuk tahap kedua ini sudah mulai mencari juga tempat PKL. Dan bahkan ini kan ada beberapa dari kita yang baru PKL ini eh, di Februari ya. Bahkan 2 Maret nih Ikke Nurjanah ya. Ikke Nurjanah 2 Maret sudah mulai juga lah hunting gitu ya untuk tahap kedua kan seperti itu. Gitu. Oke lah, kalau Ike ini berapa bulan di kontrak ini di industri? 5 bulan, Pak. 5 bulan. Berarti Maret selesai itu nanti di bulan apa itu? Akhir Juni sih, Pak. Cuman di suratnya 2 Agustus itu Oke, weekend. akhir Juni. Oke, ya tidak apa-apa. Nah, silakan saja nanti eh, tahap berikutnya. Kalau tahap berikutnya boleh ya. Eh, ya memang minimal 4 bulan. Tapi kalau Anda dikontrak sampai 6 bulan pun nggak masalah gitu ya. Karena nanti gini kita untuk pelaporannya bagaimana gitu ya agar Anda bisa lulus 3,5 tahun. Tetap nanti misalnya eh, kasus Ike saja kan artinya baru bisa PKL ini di Juli ya Ike ya tahap kedua ya. Kalau Iya, Juli, Pak. kalau misalnya di awal Juli ya kita asumsi awal Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober akhir itu kan udah selesai itu atau November gitu ya. Nah, biasanya nanti di bulan Oktober akhir atau November itu laporan itu sudah bisa di, di, dikumpulkan gitu ya. Mestinya sih 3 bulan bekerja atau 4 bulan bekerja maksimal itu laporan udah selesai. eh, Proposal di awal tahap kedua sudah bisa mulai disiapkan gitu ya. Sehingga kayak kasus kemarin teman-teman itu pengalaman kemarin di November Desember itu sudah ada yang sidang gitu ya. Sudah ada yang sidang seperti itu. Ya harusnya sih target kita lebih banyak, tapi kemarin itu kan ada perubahan kalender akademik tuh yang tiba-tiba berubah, dimajukan semua tuh. Kami harus sudah selesai di bulan apa kemarin itu ya, di Januari tanggal berapa gitu input nilai terakhir. Nah sebetulnya di kalender sebelumnya itu di Februari harusnya bisa lebih banyak gitu ya, tetapi itu kemarin ada perubahan tiba-tiba ada kebijakan baru ya kita ikuti saja dari UNJ. Nah berkaca dari pengalaman ini makanya nanti sekitar Maret April jadwal apa kami sudah mulai merilis dosen pembimbing skripsi gitu ya sehingga Anda bisa bimbingan lebih awal. Targetnya akhir tahap kedua sebagian dari Anda sudah seminar proposal. Masuk tahap kedua ya nanti di Oktober November itu proposal sudah eh, selesai. Ya, alhamdulillah kan seperti itu targetnya. Paling jauh target terakhir itu di Desember gitu ya, Desember Januari gitu ya, seperti itu. Itu yang bisa kami lakukan. Tetapi dengan catatan kemarin juga ada kasus nih untuk jadi pengalaman. Ada mahasiswa yang telat menyampaikan laporan PKL, sementara misalnya batas input nilai itu sudah berakhir. Nah, ini mohon betul-betul diperhatikan karena 20 SKS yang kita konversi itu semuanya mata kuliah tatap muka ya. Tidak ada nama mata kuliah PKL-nya. Tetapi semua mata kuliah ini nanti nilainya itu sangat tergantung dari kinerja yang hari ini Anda laksanakan. Dan proses inputnya pun mengikuti input nilai mata kuliah yang ada di kalender akademik gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Ya meskipun nanti ada yang sudah selesai duluan, batas input nilai belum apa-apa ya tidak apa-apa kan itu hanya proses administrasi saja nanti. Justru yang kita wanti-wanti adalah yang kita jaga jangan sampai mahasiswa belum selesai PKL tapi batas input nilai sudah habis gitu ya. Tapi kalau di Juni ini masih masih sepertinya kita kan kuliah Maret ya nanti Maret April, Mei, Juni. Juni itu baru masuk di pertemuan ke-16. Biasanya Juli ya, Juli pertengahan itu input nilai gitu ya. Jadi seperti kasusnya siapa Ike ini ya, nanti sekitar Juni ya kalau nanti memang apa
di Juni akhir belum, misalnya belum selesai, tetapi laporan segera saja diselesaikan gitu ya, Ika ya, seperti itu semua gitu. Bahkan kan saya minta berharap hari ini sudah ada progres report dari laporan PKL gitu ya, sudah mulai dicicil seperti itu. Jadi ini gambarannya ya, mahasiswa. Mungkin silakan ada yang mau disampaikan dari apa untuk pertemuan hari ini. Ya, Ika silakan. Iya, izin bertanya Pak. Jadi Mm-mm. saya kan mungkin magangnya itu agak telat, selesainya Ya. agak telat. Tapi Mm-mm. untuk laporan diusahakan Mm-mm. lebih cepat gitu ya Pak Betul. selesainya. Oke. Kan secara umum kalau kita ikut di pola ya, Maya Alia, kemudian ikut utamanya Adinda, Isya dan Balkis. Pola kerja, ritme kerja itu atau job desk lah itu ya cenderung berulang ya, apa yang kita kerjakan kan gitu ya. Sehingga kenapa kemudian ada beberapa mahasiswa juga menanyakan, Pak, saya hanya dikontrak 3 bulan, saya hanya 2 bulan, boleh nggak untuk di tahap berikutnya ini saya ambil tambahan 2 bulan lagi di perusahaan lain. Saya hanya menyarankan 2 bulan. Biasanya kalau sudah 2 bulan itu pola pekerjaan cenderung sama gitu ya. Kalau 1 bulan masih ada kemungkinan berubah. Sehingga setelah 2 bulan itu Iko dan kawan-kawan udah bisa menyusun laporan gitu ya, laporan PKL gitu ya. Kan laporan PKL itu fokusnya nanti di bab 3. Bab 3 itu nanti ada kalau tidak salah, saya masih hafalnya format lama ya, ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kemudian ada kendala, ada kontribusi kalau tidak salah di sana ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang menyusun ya, sehingga hari ini bisa kita diskusikan. Ya udah, bidang kerjanya apa saja itu sudah bisa dilaporkan. Kemudian pelaksanaan kerja, yang penting di pelaksanaan kerja itu proses kerjanya betul-betul clear ya. Jadi namanya proses kerja itu menyampaikan prosedur langkah-langkah pekerjaan yang Anda lakukan A sampai Z gitu ya. Eh, Kemudian kendala apa yang dihadapi ya sampaikan aja semua gitu ya kendalanya. Kontribusi, kemudian kalau nggak salah ada kesesuaian apa gitu ya, saya nggak hafal tuh gitu ya. Jadi silakan ke Maret, April, udah bisa mulailah dari sekarang sih udah bisa ya. Karena dari log harian yang Anda miliki, kemudian dokumentasi bukti kerja itu kan nanti include di laporan PKL ya, seperti itu. Jadi tetap nanti eh, karena gini, mahasiswa yang telat pun kita upayakan untuk bisa nilainya keluar ya. Kalau tidak keluar kan artinya IPK nol ya. Nah ini kan nggak bisa ikut PKL di semester 7, nggak bisa ngambil KRS kan gitu ya. Nah ini salah, tetap kita ada kebijakan. Nah meskipun telat, yang penting ada progress reportnya itu ya. Jangan sampai telat mengumpulkan laporan PKL-nya itu ya. Tidak perlu khawatir lah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada lagi, silakan. Oke, adakah yang sudah membuat laporan? Boleh di-share, kita discuss. Alia, Ya Pak, saya baru di bab 1 yang pendahuluan sih Pak. ada yang udah sampai bab 3? Karena kan saya belum mulai ya Pak. Belum mulai. Adakah yang sudah mulai coba-coba bab 3? Belum? Adinda, Ida? Belum, Pak. Saya Belum. baru mau bab 1 dan saya Belum. mau mau nanya sih, Pak. Soalnya ada Ah, yang saya kurang paham apa itu? strukturnya. Hmm. Jadi kan kalau di pedomannya itu Hmm. bab 1 itu isinya latar belakang, tujuan, Hmm. manfaat sama Hmm. sub keempatnya itu metode pelaksanaan ya, Pak. Nah, Hmm. di metode pelaksanaan ini itu subnya apa aja ya Pak? Kayak misalnya apakah profile atau bagaimana ya Pak? Karena saya bingung metode pelaksanaan ini isinya apa. Metode pelaksanaan itu metode pelaksanaan PKL ya, ya isinya melaksanakan aktivitas pekerjaan yang di apa yang diminta ya sesuai dengan job desk dan seterusnya gitu ya. Metode pelaksanaan ya, bukan metodologi, bukan metode laporan ya. Coba deh, Ida bisa share nggak pedomannya?
Ada siapa yang bisa share pedoman penyusunan laporan? Nanti bagian-bagiannya kita coba kupas sedikit-sedikit ya, mulai dari latar belakang. Siapa yang bisa share pedoman penulisan laporan PKL yang baru? Ada? Hmm, Siapa? Adakah? Sebentar ya, Pak. Oke, udah. Bapak, saya bisa. Boleh, silakan. Ya. Ini 8 7 3 orang siapa nih yang tidak hadir ya? Sayang. Di mana? Halo? Saya coba izin share screen ya, Pak. Boleh, silakan. Sudah terlihat belum, Pak?
Sudah. Maksud saya utama pedomannya seperti apa? Ini pedoman bukan? Di pedoman. Oh, pedoman. Oke, oke. Mm-mm. Ada ini enggak latar belakang itu memuat apa saja gitu? Mestinya di awal-awal ya. Ini sistematika ya. Iya. Di awal-awal coba ada nggak penjelasannya? Tujuan itu memuat apa saja? Oh ini ya Pak. Ya, ini dia. Coba belajar dari sini aja kita. Dari mana sini Pak? Mana ya sistematika halaman judul. Oke, turunkan lagi ke bawah halaman berikutnya. Nah, ini latar belakang. Latar belakang. Ke atas dulu, atas dulu. Oke, ini ya. Jadi bisa di zoom lagi, Utami. Bisa Pak. Ya. Nah ini ya, kita berpedoman ke sini saja nih. Nah ininya di kopas aja nih. Latar belakang berisi alat pemilihan bidang pekerjaan dan BPK serta keterkaitannya dengan studi, gitu ya. Jadi boleh nanti Anda masukkan profil lulusan kita, itu kan ada 4 atau 5 ya. Kemudian saat ini Anda bekerja di mana, itu, itu bisa nanti dijadikan latar belakang tuh, gitu ya. Jadi, sambil juga boleh intip-intip laporan PK sebelumnya atau bisa juga kolaborasi dengan AI gitu ya. Masukkan bidang kerja Anda saat ini, masukkan profil lulusan, ya udah minta saja nanti dibuatkan gitu ya. Sekarang kan banyak untuk membuat narasinya. Yang penting dimasukkan saja formnya yang benar seperti itu. Tujuan, nah biasanya tujuan manfaat ini kan sebenarnya latar belakang itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya normatif ya. Tapi tetap harus dibuat gitu ya. Tidak ada benar salah dan seterusnya. Tujuan dan manfaat ini bisa nanti misalnya Anda cek di buku pedoman PKL itu ada tujuan, ada manfaat dan seterusnya itu bisa Anda mengacu ke sana seperti itu. Nah, ini kan sudah ada nih, metode pelaksanaan, ada observasi, partisipasi, evaluasi, misalnya untuk mencapai tujuan. Jadi metode di sini bagaimana eh, pelaksanaan gitu ya, apa yang dilakukan dengan cara apa gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut ya. Tadi bisa melakukan praktek langsung, observasi, partisipasi, evaluasi dan seterusnya. Ini metodenya masih umum. Tadi nanti Anda silakan saja di- disusun ya seperti itu, tidak ada eh, berbeda dengan penyusunan metode penulisan tugas akhir atau skripsi gitu ya, ada metode khusus gitu ya, tapi ini adalah metode pelaksanaan PKL ya. Pelaksanaan PKL kan dimulai dari apa gitu ya, boleh juga nanti metodenya misalnya mulai dari Anda kan di tahap awal kita observasi ya ke perusahaan dan seterusnya, kemudian melakukan partisipasi bekerja dan seterusnya, itu partisipasi langsung kan, dan terakhir adalah penyusunan laporan atau evaluasi. Itu saja Anda ceritakan metodenya seperti itu. Kemudian di pelaksanaan PKL berikutnya, hmm, Utami, nah ini di bab 2 ini berisi informasi pelaksanaan PKL. Bagian A ini profil data umum. Nah ini silakan saja nanti visi misi dan seterusnya yang dimasukkan. Kemudian lingkup pekerjaan PKL, ruang lingkup pekerjaan serta deskripsi pekerjaan yang Anda peroleh. Kemudian program pelaksanaan PKL, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, jadwal pelaksanaan dan seterusnya. Nah ini bab 2 ini sudah masuk ke pelaksanaan PKL ya. Berbeda misalnya dengan ini udah pedoman terbaru ya, pedoman yang lama itu di bab 3 ini adanya gitu ya. Nah, ini kan eh, berarti narasinya itu nanti ada di pelaksanaan PKL tuh, prosedur kerjaannya mulai dari A sampai Z. Misalnya Anda membuat surat apalah gitu ya, misalnya surat pengantar atau apa. Apa yang Anda lakukan ya? Pertama misalnya menyiapkan naskah. Tergantung dari apa yang nanti Anda dapatkan job desk-nya dari apa instansi ya, ikuti saja job desk-nya itu, tuangkan saja dalam bentuk biasanya ini pointer-pointer ya, isinya pointer. Tapi di awal itu misalnya
Anda berikan dulu di satu dua paragraf itu tentang apa tentang pekerjaan yang akan Anda lakukan. Misalnya Anda membuat surat pengantar gitu ya. Jelaskan sedikit apa itu surat pengantar, isinya tentang apa, pengantar tentang apa. Baru di bawahnya paragraf berikutnya berikut langkah-langkah untuk membuat surat pengantar. Misalnya seperti itu. Di akhir boleh Anda tampilkan screenshot dari pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Seperti itu ya. Saya fokus di pelaksana. Kalau yang ini kan profil perusahaan, lingkup pekerjaan ini bidang kerja. Anda rangkum selama 4 bulan bidang kerja apa saja yang Anda kerjakan gitu ya. Seperti itu. Nah ini rencana kegiatan ya sudah adalah. Ini kan melihat dari apa ini logbook juga sudah kelihatan apa saja yang akan dilaksanakan dan kapan waktunya akan termasuk jadwal pelaksanaan program rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan kegiatan mereka. Oke, lanjutkan. Berikutnya kami studi kasus atau analisis pekerjaan selama mahasiswa. Nah, ini meliputi analisis pekerjaan berisi tentang analisis berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa, hambatan dan solusi pekerjaan pengembangan. Oke, Anda coba melihat menganalisis eh, pekerjaan yang Anda lakukan. Misalnya gini, analisis itu kan bisa meliputi apakah eh, pekerjaan yang selama ini sudah Anda laksanakan itu sudah mengadopsi digitalisasi, misalnya seperti itu. Atau ya yang paling paling bagus ya saat ini itu kan semuanya kan ke arah digitalisasi, misalnya di bidang arsip dan seterusnya. Apakah Anda melihat misalnya kearsipannya masih manual dan seterusnya, silakan itu Anda kaji ya, Anda berikan penilaian analisis ya. Uh, Nah, kemudian kan dari analisis ini Anda di poin B-nya Anda bisa menemukan tuh hambatan-hambatan yang Anda temui selama bekerja ya. Karena tadi itu kan bagian dari analisis gitu ya. Arsip menumpuk, susah ditemukan itu kan hambatan. Bagian dari komunikasi dan seterusnya gitu kan. Atau aplikasi apa, udah ada aplikasi tetapi kemudian sering error, hambat dan seterusnya kan gitu. Atau dari komunikasi pimpinan yang kurang baik atau job desk yang tidak jelas dan seterusnya itu bisa, itu bagian-bagian dari pekerjaan. Anda diminta untuk melakukan sesuatu pekerjaan tapi kemudian tidak clear perintah kerjanya, itu juga silakan Anda Anda sampaikan di situ ya. Nah, kemudian dari A dan B ini kan diminta tuh pengembangan. Tadi arsipnya masih manual, banyak arsip yang diminta tapi sulit ditemukan gitu kan, berserakan. Nah, apa langkah pengembangannya? Bisa misalnya saat ini Anda kembangkan untuk membuat drive gitu ya, mendigitalisasi kan gitu. Atau aplikasi sudah ada apa pengembangannya, ada belum ada fitur ini gitu ya, ya mengusulkan fitur tertentu gitu ya, agar memudahkan pekerjaan kan seperti itu. Tidak harus Anda misalnya ada aplikasi tertentu yang kita tidak punya kemampuan untuk membuat aplikasi atau tambahan fiturnya, tetapi bisa diusulkan gitu kan ke bagian IT dan seterusnya. Atau belum ada SOP tertentu ya, buatkan SOP di sini ya untuk pengembangan ke depannya gitu ya. Oke, itu bab 3. Berikutnya kami ini penutup kesimpulan saran. Oke. Eh, cukup eh, silakan, ada yang mau ditanyakan dari penyusunan laporan ini? Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi yang di bab 2 itu kan Hmm, ada yang di bagian E itu pelaksanaan PKL-nya itu tentang hmm, berisi aktivitas kita. Nah, betul. itu mungkin dimasukinnya itu 3 sampai 5 kali ya, Pak? Atau gimana, Pak? Semua pekerjaan yang diberikan ke ke praktikan itu silakan dimasukkan. Tetapi misalnya pekerjaan itu berulang, ya itu cukup sekali saja dimasukkannya kan gitu ya. Misalnya mengarsip surat ya, itu kan nanti bidang kerjanya ada mengarsip, buat surat. Kalau itu berulang ya cukup dimasukkan sekali saja gitu ya. Langkah-langkah seperti apa gitu ya. Meskipun misalnya membuat surat kan banyak jenisnya ya.
Ya buatkan nanti bidang kerjanya membuat surat, tapi nanti dokumentasinya ada surat pengantar, surat apa gitu ya. Tapi kan langkah-langkahnya sama saja gitu ya. Seperti itu, kami itu ya. Silakan semua bidang kerja, semua kegiatan ini Anda masukkan di dalam pelaksanaan PKL gitu ya. Eh, Berapa? Ya tergantung Anda ada berapa, kalau Anda kelompokkan ada berapa bidang kerja kan gitu. Menggandakan surat kan beda dengan membuat surat misalnya kan gitu. Ada menggandakan dengan fotokopi, misalnya ada scan dan seterusnya kan. Silakan masukkan saja semua aktivitas yang Anda terima sesuai dengan job desk dari pekerjaan itu gitu ya. Oke, sangat jelas. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Saya izin tanya, Pak, Oke. untuk yang di bab 3 yang pengembangan, Hmm. itu kita hanya mengusulkan aja ya Pak pengembangannya. Kita nggak wajib membuatkan pengembangan tersebut atau Ya, wajib, Pak? baik. Nia dan teman-teman ada belajar di kasus angkatan sebelumnya, ada mahasiswa yang memang kemudian langsung melakukan eksekusi gitu ya. Beberapa instansi itu, misalnya yang banyak itu di arsip ya, masih manual gitu ya. Nah, kemudian berinisiatif dan berkomunikasi dengan mentor, kemudian teman-teman PKL sebelumnya itu membuat aplikasi sederhana misalnya dengan Upsheet atau Google Drive dan seterusnya. Itu boleh sampai ke sana Nia ya, apa yang bisa dimaksimalkan oleh praktikan gitu. Kalaupun nanti hanya sebatas karena usulan gitu ya, ya boleh aja, tidak apa-apa gitu ya. Tapi eh, kalau bisa memang ada sesuatu yang bisa teman-teman tinggalkan di sana gitu ya, tinggalkan jejak yang positif gitu ya. Karena tadi ke depan eh, setiap kita gitu kan butuh networking yang bagus, butuh apa ya performa, eh, pengalaman, kemudian kita juga membutuhkan apa ya sesuatu yang positif gitu ya, yang nanti bisa bukan tidak hanya dikenang, tetapi kan kalau ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan ini kan jadi nilai plus juga buat mahasiswa kan seperti itu ya. Tuh, boleh silakan kalaupun hanya sebatas ide boleh gitu ya kan. Syukur-syukur ada hal yang bisa langsung dieksekusi. Pak, saya untuk arsip misalnya, saya buatkan seperti ini dengan Google Drive sederhana gitu atau menggunakan apa Google Sheet gitu ya. Itu silakan. Tadi ada bimbingan akademik saya, eh, dia sama kasusnya itu ya. Kan absit sudah diajarkan oleh Pak Ikhwan, Pak Rai, eh, ada kasus arsip berantakan. Nah ini kemudian langsung dijadikan riset apa tugas akhir. Nah itu boleh itu Nia dan kawan-kawan ya, sambil PKL sambil melihat masalah gitu ya, yang bisa nanti diselesaikan di dalam riset gitu. Boleh, sudah. Kenapa ini di bab 3 ini ada apa perlu menganalisis ini karena ini kaitannya nanti untuk pengembangan di tugas akhir. Kalau di sini Anda sudah menemukan masalah, karena penelitian itu kan dimulai dari masalah ya. Kalau nggak ada masalah agak susah penelitian itu gitu ya. Seperti itu. Nah ini nanti ke depannya Anda bisa untuk mengembangkan dan menyusun proposal penelitian seperti itu. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang di Februari, mudah-mudahan Maret bulan berikutnya di awal-awal Maret ini sudah ada laporan ya. Sudah ada laporan sampai bab 3 bab 4 karena mestinya yang di awal di Januari, Februari itu sudah bisa menyusun laporan gitu ya. Kecuali tadi yang itu yang baru Maret kan kelihatan banyak ya pekerjaan. Oke, gimana? Ada lagi yang mau didiskusikan atau Pak, cukup? Ya, eh, siapa?
Alia, silakan. Iya, Pak. Jadi nanti kita bikin laporannya itu 2 kali ya, Pak. Ya, 2 kali. Berarti yang kedua itu nanti kalau misalkan mau sambil nyusun skripsi sekalian sambil nyusun laporan magang. Ya, betul, betul. Terima Kalau kasih. Anda harus punya target 3,5 tahun ya, punya target 3,5 tahun, ya tidak apa-apa. Saya kemarin juga diskusi memang betapa kemudian kemampuan membagi waktu gitu ya. Satu sisi harus menyelesaikan laporan PKL, sambil bekerja, sambil nyusun proposal. Tapi alhamdulillah teman-teman pada memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu bisa selesai 3,5 tahun gitu ya. Itu bisa gitu ya. Tinggal Anda mau tidak gitu kan. Ya sedikit effortnya ditaikan, ikhtiarnya lebih keras lagi kan gitu ya. Itu bisa gitu ya. Seperti itu. Makanya dengan menyusun laporan dengan sebaik-baiknya, sebetulnya di bab 3 itu Anda sudah bisa mengembangkan proposal penelitian itu. Seperti itu. Terserah nanti mau risetnya di perusahaan yang A di tahap pertama atau di tahap B itu boleh gitu ya. Heeh. Yang penting tadi Anda harus meninggalkan jejak positif gitu ya. Kalaupun nanti misalnya di perusahaan yang kedua Anda berbeda instansi, tapi mau risetnya di perusahaan pertama boleh gitu. Yang penting tadi tinggalkan jejak positif, komunikasi tetap aktif, sehingga nanti kalau dibutuhkan dokumentasi, dibutuhkan wawancara itu Anda mudah. Nah sebetulnya ada yang apa? Kita sudah mengembangkan karena APD, Aplikasi Perkantoran Digital. Itu arah risetnya sudah ke produk yang dihasilkan seharusnya kan gitu. Tadi pengembangan aplikasi arsip dan seterusnya. Nggak apa-apa sederhana pun gitu ya dengan arsip gitu misalnya gitu ya. Karena tuntutannya vokasi ini memang keterampilan gitu ya. Tuntutan dari apa Kementerian eh, Tinggi ini ya, Kemendesaintek itu untuk vokasi level 4 itu sudah bisa harusnya menghasilkan produk gitu ya. Seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah sudah ada 20 mahasiswa yang coba membuat aplikasi sederhana gitu ya di bidang eh, apa di bidang yang relate dengan perkantoran digital. Nah, keuntungannya ini mahasiswa yang em, apa melakukan riset atau penelitian tugas akhirnya dengan pengembangan aplikasi, kita tidak perlu berhubungan dengan responden atau narasumber gitu ya, seperti itu. Anda cukup membuat aplikasi, nanti dinilai oleh 2 ahli yang ada di kampus, itu udah selesai gitu ya. Jadi tidak perlu ada wawancara, tidak perlu ada wawancara ya yang selama ini kita gunakan ketika menyusun penelitian dengan studi kasus gitu ya, studi kasus. Ini lebih cepat sebenarnya gitu ya. Silakan aja diamati fenomena yang ada sekarang kan gitu ya. Anda mau mengevaluasi aplikasi boleh, mengembangkan aplikasi boleh gitu ya. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kita targetkan di awal Maret sudah ada laporan ya, seperti itu. Dan sehingga kalau laporan sudah selesai kan Anda tinggal menyelesaikan eh, hal-hal lain, tinggal fokus eh, yang lainnya kan seperti itu, menyusun proposal dan lain-lainnya. Mohon untuk tidak Mas bingungan saya untuk tidak eh, betul membagi waktu lah dengan sebaik-baiknya, mulai menyusun laporan karena setelah ini Anda harus menyusun proposal, seminar proposal itu butuh memang manajemen waktu yang sebaik-baiknya ya gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Baik, cukup ya, Alia, Adinda. Cukup, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Bapak, Mudah-mudahan apa yang Bapak, mau saya saya mau tanya. sampaikan hari ini pertemuan kita ada manfaatnya dan mau berkah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh on cam dulu ya. Saya mau screenshot untuk dokumentasi sebentar saja. Bapak, saya mau nanya satu lagi boleh nggak Pak?
Udah ditutup. Boleh, boleh, boleh. Enggak Pak, ini cuma Hmm, ketentuan range jurnalnya itu 5 tahun terakhir atau bagaimana ya Pak? ketentuan apa? Oh, untuk Jurnal jurnal. Ya, referensi, iya. 5 tahun jurnal semua referensi sebaiknya 5 tahun terakhir ya, bukan sebaiknya ya ketentuannya 5 tahun terakhir lah. Tapi kalau dari misal dari buku gitu Pak, kayak 10 tahun terakhir itu boleh gak ya Pak? Kalau kalau dia bukunya memang tidak pernah terbit lagi ya mau nggak mau kan gitu. Tapi kalau ada buku yang terbaru ya gunakan buku yang terbaru ya seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, Balkis, Jenisa, boleh on cam sebentar aja. Belum mandi juga nggak apa-apa deh. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semua sehat-sehat dan semua semoga PKL-nya lancar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, Pak.